tidak bisa menyangkal sejarah perjuangan gereja Roma yang imannya sudah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Marcel, silakan. Iman dari Roma atau iman dari Konstantinopel yang sudah tersebar di seluruh dunia? Dari Roma. Pada saat Paulus menulis tahun 53-54 surat Roma itu. Marcel, silakan. Imannya gereja mana? Dari ayat 7. Baik. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudara Petrus, iman gereja mana yang pada saat itu tahun 54 sudah tersebar di seluruh dunia? Petrus, saudara Petrus, tolong dijawab dari segi biblis. Iman Katolik Roma. Dan semua gereja menyalami Roma. 16 bab 16 ayat 16. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Gereja mana, Pak Saudara Petrus, yang disalami oleh seluruh gereja Kristus? Katolik yang universal itu, Roma. Yang di mana pada saat itu? Surat ini surat Roma. Pada saat itu di mana? Yang di Roma. Yang di Roma. Dan Petrus mengunjungi semua. Kalau situ bilang Ortodoks pertama, bagaimana Petrus mengunjungi semua pada saat itu? Kisah 9 ayat 32. Tapi ada keterpisahan karena teologis itu. Ya, setelah itu urusan kemudian. Tetapi jangan bilang Ortodoks pertama. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Oke, tahan. Dalam perjalanan dalam bahasa, dalam Vulgata, karena ditulis dalam Latin, di Yunani, kata itu universal di situ ya, saudara-saudariku yang terkasih. Iya. Kata universal. Teman-teman punya Latin di situ? Saudara Petrus punya Latin? Di situ dikatakan Petrus mengunjung ke seluruh, ke universal. Bagaimana kalau saat itu Ortodoks dan Petrus mengunjungi ke semua? Tugas sebagai namanya visita apostoliku. Apostolik namanya, atau kunjungan apostolik. Hanya dia yang buat. Petrus pada saat itu berkunjung kemana-mana, diterjemahkan oleh lain. Tetapi terjemahan asli, Petrus pada saat itu mengunjungi semua. Saya lihat di Strong ya, sebentar supaya saudaraku Petrus tahu bahwa sangat jelas bahwa hanya satu gereja ya. Kenapa ada dua tidak konsili untuk kembalikan? Kita kembali lagi. Santo Yohanes Paulus II berjuang supaya Ortodoks mati-matian tidak mau. Roma dalam pengertian ini berjuang supaya menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Tolong bantu. Ayat 32 dikatakan begini dalam Spanyol, pada waktu itu masa lalu ya, pada Petrus mengunjungi semua. Yang saya rasa anehnya di sini diterjemahkan ke Indonesia sebagai mengunjungi ke apa tadi? Diterjemahkan ke Indonesia? Kemana-mana. Ya, di sini bilang a todos, semua. Artinya seluruh yang dikunjungi. Ini garis bawah kata seluruh ini. Oke, sekarang kita ke Yunani ya. Di sana digunakan kata pas. Lihat ini, todos. Artinya tidak satu pun yang tidak dikunjungi, ke seluruh. Artinya di situ. Kita masukkan ke definisi saudara-saudariku yang terkasih supaya bisa mengerti terjemahan itu seperti apa. Oke. Teman-teman ya.
Oke. Semua tidak ada, selalu tidak ada yang masing-masing artinya besar, tempat harta sebagian besar, satu persatu, artinya seperti itu. Jadi Pak, itu yang namanya tugas Santo Petrus sebagai primus inter pares, sebagai paus. Dia harus mengembalakan dan dia harus mengunjung semua. Jadi Ya betul Romo. Memang saya percaya bahwa Katolik itu memang diturunkan oleh Petrus dan Katolik berhak memimpin. Tetapi maksud saya perbedaan teologis antara, saya mau bertanya bahwa anggapan Ortodoks bahwa di Alkitab para rasul tidak pernah mengajarkan filioque seperti itu. Nah, mungkin Romo bisa kasih ayatnya supaya saya tidak gula-gula lagi di Romo. Nanti saja. Menurut pada saat konsili Konstantinopel pertama, ya, fokus gereja pada saat itu di konsili gereja universal pada saat itu sebelum skisma 1954 mempertahankan kealahan dan kemanusiaannya Yesus, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Jadi konsili tidak fokus di Roh Kudus. Bisa mengerti, Pak Saudaraku? Tidak fokus. Jadi pada saat itu Allah yang bagi teologi Ortodoks, Roh Kudus itu dikirim, diutus atau diberikan oleh Bapa. Yesus dan Roh Kudus dikirim oleh Bapa. Bisa mengerti? Oke. Tetapi ingat bahwa Yesus sendiri dia mengatakan dia mengirim Roh Kudus. Yohanes ini untuk pengakuan dosa. Yohanes 20, 21, 23. Ini ayat salah satu ayat. Ya, okay. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang, juga. Saudaraku, kata kunci. Sama seperti Bapa mengutus saya, dan sekarang saya yang mengutus atau tidak. Oke? Ya. Lanjut. Romo, Yohanes berapa tadi, Romo? Yohanes 20, 21 sampai 23. Oke, terima kasih. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lanjut. Yesus yang menghembuskan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Oke, baik. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus sudah ada di mereka. Si Romo, dengan ayat ini saya jadi lebih yakin menjadi Katolik. Ya. Terima kasih, Romo. Jadi jangan kualat dengan suksesi apostolik. Jangan macam-macam. Ya, karena saya yakin karena Pak Saudara Petrus, saya tahu engkau mau pakai kata Andres tadi. Oke, dengan nama saudaranya Petrus engkau mengatakan Andres toh? Mau katakan itu. Oke. Karena konsentrasi konsili pada saat itu untuk melawan Arianisme, Nestorianisme dan semua itu yang menentang kealahannya Yesus. Jadi fokus konsili bukan di Roh Kudus. Itu engkau harus mengerti dulu. Makanya mereka pendasaran pakai kalau tidak salah itu Ortodoks mati-matian di Konsili Konstantinopel 1, 2, 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata kalau kita buka semua Alkitab, makanya gereja bilang tidak bisa. Roma bilang ada konsili berikutnya tidak bisa. Siapa bilang? Kitab suci bilang begini loh. Maka sih seperti Bapa mengutus saya, sekarang saya mengutus kalian. Terima Roh Kudus, menghembuskan Roh Kudus dan terima Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Seperti itu. Bukan membisik. Ya, oke. Saya mengerti situasi ini, tapi ini perbedaan teologis karena mati-matian Ortodoks di konsili 7 konsili ekumenis itu dan tidak bisa lagi buat konsili yang lain. Sedangkan konsili berikutnya setelah itu tempatnya dan itu Ortodoks menolak konsili itu karena bukan soal menolak ya. Engkau baca semua di konsili. Kalau kita mau analisa semua konsili
dan Ortodoks tidak bisa buat konsili tanpa Roma, primus inter pares. Kalau kita mau lihat semua di salah satu kalau tidak salah di Efesus ya, tidak bisa membuat sebuah konsili. Gereja tidak bisa membuat sebuah keputusan tanpa primus inter pares. Karena Yesus sudah memberi itu. Engkau baca dulu Marcel, Lukas 22, 31, 32. Lukas Kalau Yesus sendiri yang suruh, saya mau bilang apa, Saudara Petrus? Saya mau bilang apa kalau Yesus sendiri yang suruh? Lukas berapa, Pater? Lukas 22 ayat 31, 32. Oke. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti tugasnya untuk Menguatkan mengkonfirmasi saudara-saudara. iman saudara-saudaranya yang lain. Kalau seandainya Ortodoks memahami ayat ini, mereka tidak bisa memisahkan dari saudaranya yang harus mengkonfirmasi imannya. Saya ambil contoh sebentar, saudaraku, tentang sebuah konsili. Konsili di timur ya. Konsili di timur. Sebentar. Monofetisme, sebentar EUTC dilakukan konsili. Oke, di sini. Untuk menilai penyebab, saya ambil dari EUTC juga, masalah monofisme. Contohnya monofisme, saudara Andreas. Ketika Eutiches mulai mengkhotbahkan doktrin yang dikenal sebagai monofistisme, dia dikutuk karena bid'ah oleh Flavian, uskup Konstantinopel. Ingat itu, selama sinode. Dia kemudian memohon kepada Paus Leo, dari Eutiches kepada Paus Leo di dalam epistola nomor 21, yang kepadanya Peter Christologus, uskup Ravenna, menulis kepada Eutiches yang penyebab paham ini untuk memberikan ketaatan kepada Paus. Ini loh uskup Konstantinopel. Dia bilang, kami menasihati Anda, saudara yang terhormat, agar Anda dengan patuh mendengarkan bahwa itu telah ditulis oleh Paus kota Roma yang diberkati dari Petrus, yang diberkati, yang tinggal dan memimpin di kursinya sendiri. Bagi kami, dalam semangat kami untuk perdamaian dan iman, kami tidak dapat memutuskan pertanyaan iman selain persetujuan uskup Roma. Uskup Konstantinopel. Untuk menilai penyebab Eutiches, sebuah upaya dilakukan pada tahun 1449 untuk mengadakan konsili ekumenis yang kita namakan konsili Efesus. Diselenggarakan oleh Kaisar Theodosius II dengan otorisasi dari Paus Leo I. Konsili ini didahului oleh Dioscursus, Patriarkat Alexandria, yang mendukung Eutiches. Eutiches berhasil mencegah surat Paus yang dibawa oleh utusan kepausan, dibacakan, dan setelah ini dan penyimpangan lainnya, utusan kepausan Hilaris pada saat itu membatalkan hukuman atas nama Paus dan meninggalkan konsili. Kemudian di konsili Chalcedon, Dioscorus dituduh telah mengadakan konsili ekumenis tanpa tahta apostolik Roma yang tidak pernah diizinkan, yang mengacu pada kelanjutan konsili setelah kepergian utusan kepausan. Paus Leo juga menerima banding Theodoret dan Flavian dan telah menulis kepada Kaisar dan Permaisuri bahwa semua tindakan konsili batal demi hukum. Dia mengucilkan semua yang telah mengambil bagian di dalam konsili dan membebaskan mereka yang dihukum, kecuali Domus dari Antioquia. Dan dengan demikian konsili ekumenis dibatalkan oleh Paus. Dan demikian dikenal konsili yang dibatalkan oleh Paus yang di gereja Ortodoks yang sekarang yang kalian bilang tadi, yang dikenal sebagai konsili Lakseni, di mana Paus Leo I membatalkan konsili. Sebab kalau kita mau lihat semua konsili tanpa Roma tidak bisa diselenggarakan. Batal. Saudara Petrus bisa mengerti kenapa Ortodoks tidak bisa buat konsili selain 7 konsili yang diterima? Iya, saya setuju, Om. Betul.
Baca kembali sejarah baik-baik. Oke. Atau Konsili Chalcedon, lebih bagus lagi. Pada Konsili Chalcedon, di mana melalui persetujuan Kanon 28, sebuah upaya dilakukan untuk memberikan Konstantinopel tempat kedua setelah Roma. Persetujuan kepausan diminta untuk kanon ini, dan Patriarkat sendiri menulis kepadanya, mengakui bahwa persetujuan tindakan tersebut tergantung pada sanksi mereka dari Roma. Konsili penuh juga mengakui Paus sebagai penulis Petrus dan kepala gereja Katolik. Konsili Chalcedon di dalam poin kanon ke-28. Patriarkat sendiri menulis itu. Konsili secara penuh mengakui Paus sebagai penulis Petrus dan kepala gereja Katolik. Jadi jika semua banding diajukan ke Roma, apakah tidak menyiratkan pengakuan yurisdiksi itu kepada Roma sebagai primus inter pares? Pengganti Petrus yang harus meneguhkan iman? Yang diberikan kunci untuk menyelesaikan persoalan? Apakah Protestan tahu itu? Atau hanya sekedar penistaan tanpa pengetahuan dan bukti? Penistaan tanpa pengetahuan itu dan bukti. Itu yang paling benar belakang. Yang penting teriak protes. Oke, Saudara Petrus, saya pikir ini juga penting bagi kamu, penting bagi seluruh kita dalam proses pembelajaran Betul. sejarah. Oke, Saudara. Jangan marah-marah, Kak, Saudara. Kau marah-marah tadi. Dan kenapa sebagai domba ya? Itu penting sekali, bantu dulu. Kenapa gereja itu adalah kawanan domba. Banyak gambaran tentang gereja ya, tapi hanya satu dalam pengertian ini. Pertanyaan pertama tadi, kenapa disebut domba kan? Saya masih ingat kalau tidak salah ya. Oke. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 kira-kira bisa menjawab. Dan kawanan ini hanya satu ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke, Saudara Petrus, ini gambaran gereja sebagai kawanan domba. Oke, yang kedua saya mau bertanya juga kepada engkau, saudaranya Petrus. Berarti kita hanya menerima keselamatan dari gembala kita itu. Satu saja. Ingat, ayat 16-nya. Ayat 16 lanjut dulu, ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hanya satu gembala. Saudara Petrus, pertanyaan saya, bagaimana keadaan sekarang Patriarkat Moskow dan Patriarkat Ukraina karena perang? Jujur saja, santai. Bagaimana posisi negara yang sedang berperang? Kacau. Apakah Patriarkat Moskow tidak dikendalikan oleh Moskow? Oleh Rusia? Iya. Engkau sendiri yang mengatakan, dan hati nuranimu yang mengatakan. Betul, kacau. Gereja Katolik tidak seperti itu. Sekarang orang upahan hanya datang untuk uang. Berapa gereja Protestan denominasi, minta maaf, ada yang beberapa itu, yang setelah dapat uang dia punya pendeta pergi. Berapa yang di Indonesia saudara-saudara yang beli rumah sana sini, megah sana sini, setelah itu uang lari di mana tidak tahu. Iya betul. Harusnya Ortodoks itu kembali ke Katolik menurut saya. Memang ada tiga konsili untuk kembali kan. Hanya mereka tidak mau mati-matian karena urusan politik.
Iya betul. Tapi secara ajaran ya mereka menipu diri sendiri karena ayatnya jelas begitu. Betul. Sangat jelas. Iya. Sangat jelas. Yesus mengutus Roh Betul. Kudus. Mereka bilang mati-matian tidak. Iya. Kalau itu hapus Yohanes Sangat 20. clear begitu. Betul.